Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia, baik sehat jasmani maupun sehat rohani. Sebelum kita mulai pembelajaran farmakognose, marilah kita mulai dengan membaca doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang saya cintai, 4 jam ke depan kita akan mempelajari mengenai materi infusa dan aqua aromatica. Masih ingat tidak mengenai infusa dan aqua aromatica? Pertemuan sebelumnya, Ibu telah menjelaskan sedikit mengenai infusa dan aqua aromatica. Apa sih infusa dan aqua aromatica itu? Infusa dan aqua aromatica adalah salah satu metode untuk memperoleh suatu sediaan galenik. Ya, benar. Sediaan galenik adalah suatu sediaan yang dibuat dari bahan tumbuhan maupun dari hewan. Dan metode untuk memperoleh sediaan galenik itu diantaranya adalah infusa dan aqua aromatica. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas secara detail mengenai metode infusa dan aqua aromatica. Ya, kita mulai dari metode infusa. Apa sih sebenarnya metode infusa itu? Bagaimana cara kerjanya? Nah, di sini Ibu jelaskan ya, bahwa infusa adalah sediaan cair yang dibuat dengan menyaring simplicia nabati dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Ya. Kemudian umumnya infusa selalu dibuat dari simplicia yang mempunyai jaringan lunak yang mengandung minyak sirih dan zat-zat yang tidak tahan pemanasan lama. Berdasarkan dari Farmakope Indonesia, Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 1979. Nah, metode infusa ini juga pernah dilakukan di sekolah kita. Sebenarnya kelas 12 ini di awal kalau tidak ada pandemi kita akan melakukan praktikum cara memperoleh suatu sediaan galenik dengan metode infusa. Karena metode infusa itu adalah metode yang paling sederhana dibandingkan dengan metode-metode yang lain. Nah, alatnya seperti apa ya? Ini ya, alatnya panci infusa. Ada 2 panci. Yang panci pertama itu berisi air ya. Kemudian panci kedua itu nanti berisi sediaan simplicianya dan diisi air sesuai dengan aturan yang telah ada dalam Farmakope Indonesia. Alatnya seperti ini. Sudah pernah lihat ya secara langsung di laboratorium kita? Ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kelebihannya apa sih metode infusa itu? Yang pertama adalah peralatannya sederhana. Kemudian yang kedua mudah dipakai. Yang ketiga biaya murah. Kemudian yang keempat dapat menyaring simplicia dengan pelarut air dalam waktu singkat. Nah, metode infusa ini memang metode yang paling sederhana dibandingkan metode-metode yang lainnya. Ya, dari pertama peralatannya paling sederhana, kemudian mudah dipakai, biayanya paling murah, kemudian bisa disaring dengan pelarut air, pelarut yang mudah ditemukan, dan waktunya sangat singkat. Kalau metode-metode yang lainnya itu menggunakan pelarut selain air, seperti etanol, kemudian ada ether, ya,
sediaan-sediaan itu, pelarut-pelarut itu harus disiapkan terlebih dahulu. Kalau air itu sudah tersedia, sudah cukup tersedia di sekitar kita, sudah banyak kita temukan, gitu ya. Kemudian waktunya juga lebih singkat dibandingkan metode yang lain. Kalau metode yang lain itu harus ditunggu sampai beberapa hari, ya, kemudian baru disaring. Kalau ini hanya beberapa menit, kemudian disaring, gitu ya. Ya, lanjut. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyari dengan metode infusa ini. Yang pertama adalah jumlah simplisianya, ya. Kemudian yang kedua adalah derajat halus simplisia. Kemudian yang ketiga adalah jumlah air ekstra. Jumlah air ekstra, ya. Kemudian yang keempat adalah cara menyerkai. Menyerkai itu menyaring. Dan yang kelima adalah penambahan bahan lain-lain, gitu ya. Nah, beberapa hal ini memang harus diperhatikan juga dalam memperoleh suatu sediaan galenik menggunakan metode infusa, supaya hasil sediaan galenik yang kita peroleh mendapatkan zat berkhasiat yang maksimal sesuai dengan yang kita inginkan, seperti itu. Nah, yang pertama tadi apa? Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah jumlah simplisia. Kecuali dinyatakan lain, infusa yang mengandung bukan bahan berkhasiat keras dibuat dengan menggunakan 10% simplisia. Ya. Untuk simplisia seperti yang tertera di bawah ini, untuk membuat 100 bagian infusa digunakan sejumlah simplisia sesuai dengan tabel berikut. Ya, jadi infusa yang mengandung bahan berkhasiat keras, yang bukan mengandung bahan berkhasiat keras, itu menggunakan 10% simplisia. Ini sudah aturan baku Farmakope Indonesia. Nah, untuk bahan-bahan berkhasiat yang yang termasuk berkhasiat keras itu menggunakan jumlah simplisia yang sesuai dengan tabel-tabel di bawah ini. Contohnya adalah ini ya, kulit kina yaitu 6%, daun digitalis yaitu setengah bagian, akar IPK setengah bagian, daun kumis kucing setengah bagian, sekale cornutum 3 bagian, daun sena 4 bagian, temulawak 4 bagian, ya. Jadi zat-zat berkhasiat dari simplisia selain yang ada di tabel ini, biasanya atau sesuai dengan aturan baku itu besarnya 10%, ya, atau 10 bagian, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat suatu sediaan galenik dengan metode infusa, yaitu berdasarkan dengan memperhatikan derajat halus simplisia. Nah, simplisia yang digunakan untuk membuat sediaan infusa harus memiliki derajat halus sebagai berikut. Ya, jadi untuk infudasi itu kan simplisia diserbuk, ya, ada yang diserbuk, ada yang diiris. Nah, untuk derajat halus yang tertera di bawah ini adalah dengan penanganan khusus atau dengan derajat halus yang sudah ditentukan untuk memperoleh hasil zat berkhasiat lebih maksimal, ya, yang kita inginkan. Nah, derajat halusnya itu untuk yang serbuk 5/8, simplisinya apa saja? Yaitu akar manis, daun kumis kucing, daun sirih, daun sena. Nah, kemudian serbuk 8/10 yaitu telingo dan kelembak. Dan serbuk 10/22 itu
pada laos, akar valerian, temulawak, dan jahe. Serbuk dengan ukuran 22/60 itu simplicianya adalah kulit kina, akar IPK, sekali cornutum. Ya. Kemudian serbuk 85/120 simplicianya adalah daun digitalis. Ya. Sudah ada aturan-aturan untuk derajat halus simplicia jika menggunakan metode infusa. Kemudian jumlah air ekstra, itu ya. Pada umumnya untuk membuat sediaan infusa diperlukan penambahan air sebanyak 2 kali berat simplicia. Jadi 2 kali berat simplicia. Itu ya untuk pembuatan infusa. Kemudian cara menyerkai atau cara menyaring. Pada umumnya infusa diserkai selagi panas, ya. Kecuali pada infusa simplicia yang mengandung minyak atsiri. Infusa tersebut harus diserkai setelah dingin. Jadi kalau kita itu menginginkan zat berkhasiatnya adalah minyak atsiri, maka infusa tersebut harus diserkai pada saat keadaan dingin. Ya, jadi dahulu ditunggu hingga infusanya itu dingin dan disaring selagi saat kondisi cairannya sudah dingin, tidak panas lagi. Nah, kemudian yang kelima adalah penambahan bahan-bahan lain. Penambahan bahan-bahan lain itu mempunyai tujuan untuk menambah kelarutan, menambah kestabilan, dan menghilangkan zat-zat yang menyebabkan efek lain. Ya, jadi menambah kelarutan, menambah kestabilan, dan menghilangkan zat-zat yang menyebabkan efek lain. Nah, penambahannya itu contohnya seperti apa? Nah, penambahannya itu contohnya pada infusa kulit kina. Ditambahkan asam sitrat sebanyak 10% dari bobot bahan berkhasiat. Sedangkan pada pembuatan infusa simplicia yang mengandung glikosida antraquinon ditambahkan natrium karbonat sebanyak 10% dari bobot simplicia. Ya, contoh-contoh penambahannya yaitu pada infusa kulit kina dan infusa simplicia yang mengandung glikosida antraquinon. Ya, kalau simplicia kulit kina itu ditambahkan asam sitrat sebanyak 10%. Kalau simplicia dari glikosida antraquinon ditambahkan natrium karbonat sebanyak 10% dari berat simplicia. Kemudian kita akan menuju ke aqua aromatica. Jadi sudah paham ya infusa seperti apa, teknisnya seperti apa. Ya. Sekarang kita akan menuju ke aqua aromatica. Menurut Farmakope edisi 2, aqua aromatik adalah larutan jenuh minyak atsiri dalam air, ya. Larutan jenuh minyak atsiri dalam air. Di antara air aromatika ada yang memiliki daya terapi yang lemah. Terlebih digunakan untuk memberi aroma pada obat-obatan atau sebagai pengawet. Air ini tidak boleh berwarna dan berlendir, tapi harus mempunyai bau dan rasa yang menyerupai bahan asal. Misalkan aqua rosé, bau dan rasanya harus seperti simplicianya, gitu ya, seperti mawar, seperti rosé. Tidak boleh bau dan rasanya itu jauh dari deskripsi, dari taksonomi, dari deskripsi dari deskripsi rosé, gitu ya. Nah, cara pembuatannya secara umum ya, pembuatan air aromatik dilakukan dengan melarutkan sejumlah minyak atsiri dalam air sesuai yang tertera dalam 60 ml etanol
etanol berapa persen? Etanol adalah 95%. Kemudian ditambah air sedikit demi sedikit sambil dikocok kuat hingga 100 ml. Itu ya. Itu langkah yang pertama. Kemudian ditambah 500 gram talkum sambil digocok ya. Sekali-kali diosok, digoyang. Erlenmeyer. Nah, digoyang sekali-kali, dibiarkan selama beberapa jam. Kemudian dienapkan dan disaring. Didiamkan itu untuk memperoleh larutan dan endapannya supaya memisah. Ya, butiran-butirannya supaya memisah dan diperoleh larutan yang kita inginkan. Dan satu bagian volume filtrat diencerkan dengan 39 bagian volume air. Ini sudah aturan baku dari cara pembuatan aqua aromatica secara umum, gitu ya. Nah, kemudian macam-macam air aromatika atau aqua aromatika sesuai Farmakope Indonesia edisi 3 itu ada 3, yaitu aqua funiculi, yang kedua adalah aqua mente piperite atau air permen, kemudian aqua rose yaitu air mawar ya. Nah, macam-macam air aromatika ini bisa kalian temukan pada Farmakope Indonesia edisi 3. Cara-caranya juga sama ya, secara umum hampir sama dengan cara pembuatan aqua aromatika sebagai berikut ini, gitu ya. Sudah jelas ya sampai sini? Berarti infusa dan air aromatika atau aqua aromatika itu metodenya cara memperoleh suatu sediaan galenik, gitu ya. Yang pertama adalah infusa, yang kedua adalah air aromatika. Itu adalah keduanya adalah metode yang paling sederhana dan cepat. Kemudian, nah ini ada tugas, tuliskan langkah-langkah pembuatan 3 aqua aromatika di atas ya. Ada aqua funiculi, ada aqua mente piperite, dan aqua rose. Langkah-langkah tersebut kalian buat skema, dibuat skema, tidak hanya ditulis berurutan, tapi di skema itu dibuat garis ya, garis ke bawah, kemudian apalagi yang dikerjakan gitu, apalagi langkah-langkah selanjutnya yaitu di skema, dibuat skematis ya 3 aqua aromatika tersebut. Tuliskan pada buku tulis, difoto dan dikirimkan melalui WA atau email Ibu ya. Paling lambat dikirim Jumat 28 Agustus 2020 pukul 24 waktu Indonesia Barat atau pukul 12 malam. Kemudian Ibu tambahkan lagi pertemuan mendatang sebelum ujian penilaian tengah semester, Ibu akan melakukan ujian penilaian harian ya, PH. Penilaian harian yaitu materinya materi obat tradisional, sediaan obat tradisional. Dan sebagian sediaan galenik ya, sediaan obat tradisional, sediaan obat tradisional. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Selamat mengerjakan dan semoga kalian selalu bahagia, sehat selalu, dan selalu jaga kesehatan, jaga jarak, selalu memakai masker. Jika berkunjung ke suatu tempat, hindari tempat berkerumun. Kemudian setelah melakukan segala tindakan, segera cuci tangan dan
hindarkan dari hal-hal yang bisa memicu suatu penyakit pandemi ini, supaya pandemi Corona 19 ini segera berakhir. Ya, demikian saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat mengerjakan untuk kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.